Kalau orang yang nggak percaya mah Bu, omongan ini disebutnya orang stres. Omongan-omongan ini tuh waktu kecil kayak ngomong apa sih, ngelantur. Tapi yang dia bayangkan, yang dia ucapkan itu benar adanya Bu. Nah itu ilmu gaib namanya ya, yang disebut ilmu gaib itu begitu. Nah orang yang nggak percaya ilmu gaib, karena ilmu gaib itu susah dipelajari, susah dideteksi. Apalagi orangnya bebel, belajar 20 tahun, kalau dasarnya bebel, lama mencerna ya lama. Tapi kalau ini genetik turunan, nggak perlu belajar, dia langsung merasakan, wah di sono ada ini, di sini ada ini, oh nanti kayaknya ada sesuatu terjadi. Itu benar semua Bu. Mencari jawaban yang adalah tebarkan keluarga dimanapun berada. Oke, kan bisa di dalam sayanya. Iya. Jadi itu yang beanu biasa aktif segala aktif biasa nama. Tapi ayeuna teh kemana-mana teh itu yang dirasakan teh. Di sekolah? Enggak sekolah. Di SD teh dagang gitu Pak, kulit sarang sanes Pak. Ya mau sekolah apa gimana? Duh, si ayam modalnya nih. Sekolah kan gratis, nggak pakai modal. Nah jadi kalau sekolah kan gratis, kenapa alasannya tuh nggak mau sekolah? Sekolah mah gratis sampai SMP juga. Karunya kami ini sebat mate kapungkur ke SDT badai usaha baik nih usaha ya alit di keluar sekolah SDT. Kalau karunya mah harus sekolah. Kalau nggak sekolah berarti nggak karunya, karena nantinya udah gedenya repot. Ya kalau nggak sekolah tuh repot nanti. Usia 17 ya sekarang. Ikut sekolah paket ya, bilang ke Pak Lurah ikut sekolah paket gitu. Pak Lurah nih masukin sekolah paket, bilang kalau nggak sekolah nantinya repot, kasihan. Harus sekolah paket, nantinya repot, kasihan. Udah gedenya tuh nih ya, Mimi teh nantinya sama bapak masih ada? Ada. Ini siapanya? Saudara? Istrinya Pak ini gitu. Harus sekolahnya minimal SMP minimal. Nanti si bapaknya bakal meninggal maut. Nah kalau kamu nggak sekolah, kamu hidup sendiri. Kalau nggak punya wawasan, nah nanti repot. Kalau nggak punya wawasan, nanti kawin, menikah punya anak, harus dikasih makan. Kalau nggak ada wawasan sama sekali nanti repot, kasihan ke kamunya nantinya ya. Harus sekolah SMP minimal. Kenapa terusnya nggak mau main keluar? Ayo main mah sok Pak kasih segala kepunyaan anu dibiasakan aktif abdi ge Males. ayeuna males kamana-mana males Jatuh cinta teh. sebab nama Seri teh. Kasaha bogohna? Bogoh ka orang mana? Buka. Mangkana sako? Sakola. Ge teh neangan ka bogoh harese. Sakola ge banyak paketnya. Biru paket.
bilang ke Pak Lurah, Pak Lurah iya masukin paket wayangnya, nanti diurus sama orang desa. Harus sekolah, nanti kamu susah, bogoh ke batur. Hobinya apa kalau Bun? sebagai anu kesatahun ayeuna teh tadina sok ngiring kulit di dagang ayeuna teh males Pak. Anehna teu aya nu ngajake kesatahun nepi ka si ayeuna teh. Anu biasana tulisasi kulit teh. Nah, seperti anu dipeket deh lah jada ieu harosna ku Punya anak berapa ibunya? abdi tilu Oh, punya 3. Ini yang ke berapa? kepilih. Bontot. Aduh, ke rumah bontot. Kuliah kudu nama bontot mah. Karajin. Punya 3 berarti ya Bu ya? Ini ketiga. Yang paling gede usia berapa? Bukannya terus jadi putra 2. Oh, yang gede. Yang kedua? Nuka 2 mah leungit Pak di pasantren indit nanya mah Leungitku mah kabur. mohon kabur dititipkan nepi ka ayeuna teh dongkap ieu. Oh, berobat. Oh, nuju berobat. Ibu lahirnya hari naon? Abdi Jumat Si bapana hari naon lahir? Sabtu. Aya video rumah teu? Iya, video rumah iya gaduh teu? Teu gaduh. Yang jualan di Bogor. Oh, iya. Maaf lama ngingetnya ya. Soalnya banyak bukan satu. Iya, yang jualan di Bogor baru pulang kapan? Sama si tetehnya udah berapa bulan? 8 ya, sebulan lagi. Iya iya. Iya baru ingat ya. Usia 17. Iya, udah cek dulu ya. Ibu hari apa lahirnya tadi, maaf? Abdi Jumat Si bapaknya? Sabtu. Bapaknya Sabtu, ibu Jumat ya? Nama ibu? Bapaknya teh ngaran artis. Apal teh? Hafal orang. Tuh apal. Ari pamajikana Dani. Apa? Apalun itu namanya. Tuh. Jadi si ibu teh sarua jeung artis arana Sami ada nama tapi dia ieu mah orang kampung Pak. milikna teh sami. Makana sekolah kayak bisa ngabangkat si ibu. Aina bogoh ka orang mana sok nyarita? Kan Hah? kacang. Wah, can bogoh aya usaha tuh ka bener lamun mulai boga rasa bogoh mah nya. Da ari istri mah kudu di nafkahan. Urangna usaha ti ayeuna bongan teu sakola, kudu bisa ngelehkeun anu sakola. Sok da geus kapalang ayeuna mah. Ngitung mah bisa, Biasa. Atuh, ngembalian. Dah tuh ka dibawa ku bos warung. Ajaran. Pak. Atuh uun sok kuli apa sih tilusasi. Pernah diajak iya jualan. Tapi iya dinangi itu ngembalian non kumaha cenah? Normal. Oh, lancar normal. Kapungkur mah mana abdi mah kaget Pak. Nu penting mah eta. Ulah ulin teuing di lemburna. Ulin henteu naon teu mikiran ka bogoh. Mangkat bae mangkat. Kapala ya teh Pak. Kabiasa deui, sabiasa deui. Mangkat ngumpulkeun kayak meuli naon cenah? Motor ninja ari pemuda mah. Itu tanyakeun kasih Om. Mawa ninja mah kage nu geulis mah nya ngantri kage. Ngantri kage nu geulis mah. Namina lahirna dinten naon Bu ieu? Sabtu. Sabtu. Sabtu mah tuh sami jeung Bapak nanya. Selasa. Sabtu teh Salasa. Sabtu. Nana Sabtu, bapakna Sabtu. Ibu mah Jumat.
Nu ieu pameget nu kadua, nu panengah pameget. Pameget Sadaya sadaya. pameget. Kayak tenang ya. Seueur ngobrol heula di tarosan heula. Mangkat na warungnya, mangkat deui. Kaji nari teu sakola ka Palang ayeuna mah datos ese tos gede. Tinggal usaha ngumpulkeun. Lamun teu sakola teu boga tabungan makin hese bobogohan ge. Lamun urang teu sakola kudu loba tabungan. Boga warung sorangan. Mun boga warung sorangan kayak parebut jadi minantu uing bae kana gitu. Unda ieu mah mendingan teu gaduh Pak, mana beuna teh putra mah nya. Sareng Mangkana mangkat itu kete batur karawin kete kabita geuning teu kawin suruh saha teu dagang mangkat gak dagang kete bakal hayang nyelebat ningali batur kawin bakal kabita di ayeuna teh ngumpulkeun nabung mangkat dagang itu kete ku si bos teh dipercaya mun dipercaya teta boga pegangan kayak boga pegangan bisa boga sorangan mentos boga sorangan berarti boga milik kayak paparahi parbut jadi minantu uing kayak di barawa ka imah nih urang wawarangan baik kena gitu kuncina gitu nya kepala ini. mangkat deh nya sok di dia urang cek heula sok ke dia kalempeng nah si ini naon artina engkaulah naon ke Suka. teng arti ya pemuda muntos mulai bogoh kudu rajin mangkat tarik napasna tarik naon cantik naon sakit tarik deh apa sih pemain makalah aku mau kasih mana benar benar jangan betul betul Leles kan ente? Entos. Tos langit leles nah.
si AA teh jadi kieu Bu carita nama firma kru itu tapi dang kege normal deh ya masalah budak ngora tong di pikiran terusnya Padaan abdi bedaan putra itu biasa gitu tuh meterangin mah itu biasa gitu iya tapi dia Ya. tuh setahun teh ya teh kayang kamana-mana nyeseh ge nu biasa nu sorangan nama di sisi aya nama kumimi gitu itu Ya. cara teu bisa dagang mah teh kita ya mana abdi teh asa kumaha kaget atuh palai mah kabiasa di kawasan engkos kapungkur putra abdi Bapak. nah jadi biasa masalah budak ngora tadinya jadi males mangkat. Nah, terus karena murung jadi aya nu nempelan jadi aya nu nempelan jadi kieu robah karakternya langsung robah. Nah, ya ayeuna tos dipicienan mudah-mudahan tos dipicien mah mudah-mudahannya mudah-mudahan aya kasaya normal. Kehidupan ini Nah, ayeuna nunggu di proses kayaknya bade di picinan deui sakali deui bade di pageran heula terus kayak di bumi ge kayak di pageran deui kantun diantos heulanya kayak dipangdamelkeun heula ieu persiapan kanggo di bumi kayak di bumi aya deui rawatan deui kayak diajaran ku Ustadz Slamet cok diantos heula ibuna sareng ngadamping itu. Belum tahu saya Cibogo Subang Kesel? baru dengar. Oh iya. Sama siapa sendiri keluarga Ibu oh iya sama ibu kesini. kenapa sok gimana ada obrolan apa orang Subang teh Iya. tebih-tebih Dari mana ya boleh? ya langsung aja Langsung sok. aja ya. Jadi ini Kang Lagi saya tuh ngerasa kalau saya kerja tuh agak susah. Hmm, Nah terus di badan tuh kayak ada ngerasa ada yang halangin gitu kan. Dulu sih pas SD sampai SMP tuh kayak suka ngeliat hal yang gak biasa tapi bukan Ya. ngeliat gitu kayak di bayangan gitu. SD sampai SMP. SMP Nah, tapi kelas 3 iya SMK mah enggak, kalau kita nggak barengan lagi gitu loh Kang. udah normal. Tapi kayak tertarik gitu pengen ngeliat kayak gitu tapi nggak pernah ngeliat gitu. Tapi akhirnya tuh pas gue lagi mancing waktu itu sama paman juga ngeliat gitu, tapi seneng gitu Kang, bunga gitu, bunga kayak kecempunan gitu. Nah itu udah agak gede. baru-baru tahun sekarang? kemarin iya Oh, baru usia nih. berapa sekarang? Sekarang tuh mau 27. 27 Iya mau 27. sepantaran ini berarti 27. Terus sekarang kemarin waktu mancing di mana tuh? Di situnya, situ Cibogonya. Di Cibogo. Iya, di situ. Tiba-tiba ada sekilas Iya. bayangan. Tapi kelihatan Pak Kang. Iya iya. Baru lihat gitu. Tapi seneng gitu. Saya kejar malah jadi asap gitu. Iya, memang Asap. asap mereka ya betul. Kayak gitu. Betul. Terus Terus tuh kayak kalau lagi sholat itu kayak ada bayangan tuh. Di kepala tuh kayak ada bayangan gitu. ya. Kalau saya sih pengennya fokus. Kalau sholat tuh pengennya tuh fokus. Jadi nggak hal-hal yang kayak gitu gitu kan. Iya. Di rumah kadang suka keeng gitu. Kayak keeng, terus istri juga kadang suka marah-marah nggak apa ya, marah tiba-tiba marah gitu. Kau udah nikah? Udah nikah Oh, alhamdulillah. kamu belum kawin. Ini udah tuh. Udah punya putra berapa? 2 lanang Wah, semua. kamu kalah saing kamu. Wah. Alhamdulillah. Iya. Terus kebetulan anak juga yang pertama itu pernah apa ya, katanya ada kakinya kedapang lah gitu kan. Ke anak yang Yang pertama. Iya, yang pertama. Kalau saya sih dalam hati yakin aja sama Allah gitu kan, walaupun ada memang kayak gitu, cuman saya mah yakin sama Allah gitu kan. Iya. Saya nggak ngerasain apa-apa gitu. Terus dia yang nyurupnya itu megang kepala saya gitu, tapi nggak kerasa apa-apa gitu. Iya. Nah, Nyurupnya ke siapa? Ke siapa masuknya? anak yang pertama Oh, kerasukan.
Katanya kayak diganggu ini mah katanya. Terus ada yang bilang non dalam situ kata oh ini mah yang ngeliat katanya gitu. Kakeknya neneknya gitu kan. Kata orang yang ngobatinnya. Iya. Oh iya. Cuma Usia siapa? berapa anak pertama? Sekarang mau 4 tahun. Oh, 4 tahun. Yang kecil 1 tahun 2 bulan lah. Jadi nangis-nangis terus. Iya, tenangnya nggak saya. Melek matanya. Iya, Nggak ada air mata ada. Ya gitu, nggak ada air mata. Iya, nggak ada air mata. Terus dicek ada uang Ada. tua atau ada karuhun. Iya, ngapain? Iya, iya. Tapi nggak dijawab gitu. Iya, iya. Ya, terus Jadi intinya jadi itu, anaknya sembuh setelah diobatin. alhamdulillah sembuh kayak Oh gitu. iya, berarti ada yang nengok gitu ya. Iya. Terus habis itu? Terus kadang terakhir kemarin kebetulan kan saya belum pernah lihat bapak sendiri. Oh, Iya. udah meninggal duluan. Udah dari umur 2 tahun. Oh, gitu. Iya. Tapi kemarin saya tuh lagi ngedoa, Heeh. kayak ada gambaran muka gitu di sini. Itu pas lagi kemarin banget Kak, kemarin lah. Iya, heeh. Istri juga sama kayak gitu, kayak berat gitu. Iya, betul. Terus pas diakurasikan ada Nah. foto bapak nggak? Ada, cuma kayak belakang kayak kayak gitu, di belakang gitu kan. Nah, ini siapa gitu kan? Saya juga nggak tahu ini bapak apa siapa gitu. Cuma lihat foto pertama kali, kayak emang ini bapak saya gitu kok, kayak orang Flores gitu. Tapi asli Banten katanya, kata mamah mah. Jadi mamah tuh nggak terlalu nggak ngasih tahu bapak, yang penting bapak udah meninggal gitu aja gitu. Jadi dari kecil nggak ada sosok bapak. Terus si bayangan sama foto mirip. Hampir mirip, hampir mirip kayak gitu. Jadi duluan mana? Duluan lihat foto atau duluan Lihat ngebayang? foto dulu SMP Oh. kalau nggak salah lihat tuh. Gitu. Terus kok bisa nggak kenal sama bayangan itu? Kenal bapak kan itu, kayak bapak gitu. Iya, iya, iya. Mm. Oh iya. Setelah bayangan itu apa yang terjadi? Kabar kayak gitu. Ada tuh, hal-hal apa nggak? iya, cuman agak merinding gitu, agak merinding gitu kan. Kalau merinding udah wajar gitu kan. Pas Hari kayak- apa tuh diinget-inget? Kalau nggak salah. Malam Jumat kah? Malam Jumat kalau nggak salah, Kamis malam Jumat gitu. Malam Kalau nggak salah. Jumat. Ya. Kalau malam Jumat ada beberapa pendapat ya. Arwah itu nengok ke rumahnya. Ada pendapat ulama yang seperti itu. Ada juga yang enggak. Nah, terus dari situ ngerasa keengnya kenapa? Nggak tahu, kayak tawa tuh beda gitu, beda sama yang lain gitu kan. Kayak, nah dulu pas kecil, Ya. nah, saya tuh kayak dejaku gitu, kayak lihat suatu wilayah, tapi nggak tahu, tapi beberapa tahun, lah kok ini gitu kan, pernah di mimpi saya ini gitu. Ya. Nah, Tapi kayak mimpi tapi ya. Hah? Mimpi. Iya, dejaku gitu. Oh iya gitu kan, kayak sesuatu yang mau terjadi, cuman jarang. Nah, tapi kalau dulu mah sering, di SMP itu, SMK lah. Sesuatu yang terjadi itu terbayang dulu atau gimana? Biasanya kayak gitu, kayak nggak enak nih rasanya gitu, pasti kayak gini Oh, gitu kan. iya. Kayak gitu. Terus juga ini hidung sama telinga kayak sekep gitu Kang, dari kecil. Biasanya kalau lagi tidur ada kehalangan 5 rumah atau 10 rumah gitu, itu kayak kebayang orang tuh lagi ngendep-ngendep, makanya maling deh kayak gitu kan, kayak maling gitu. Oh dia langsung jalan ke sini gitu, tapi Iya. saya posisi lagi tiduran gitu. Ya. Mah kayaknya ada orang deh di rumah sebelah sana gitu kan. Terus nanti tuh pagi-pagi tuh ada kehilangan uang, kebobo rumahnya gitu kan. Itu usia berapa tuh? SD SMP. Ya, itu indigo ya. Tapi indigonya bagus, super berarti. Sayangnya tidak berlanjut. Nah, kalau indigo itu memang di usia SMP ke bawah. Usia kelas 3 SMP ke bawah itu dinamakannya indigo, atau SMA pun masih indigo ya. Dari usia SMA ke bawah itu indigo namanya. Nah, tapi kalau sudah ke atasnya banyak yang meredup atau banyak yang hilang redup. Ya, cuman kalau telinga sama jarang sekarang, cuman sering gitu. Jarang tapi sering. Masih ada, Masih kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Kalau ini suka ada bau tapi cium bau enggak sih? Enggak gitu kan. Nah kok saya doang gitu, enggak hanya kayak gitu. Kalau sesuatu tempat, wah jangan di sini gitu kan. Nggak tahu kayak ada kayak pancaran gitu, tapi nggak tahu warna apa-apanya, tapi ada gitu, kayak ngebentuk tapi pancaran gitu. Oh, Nama nenek siapa? nenek, Dari bapak. Bapak namanya siapa? bapak, Tadi. ibu, bapak saya. Tapi itu ada 3 namanya Mustafa. katanya, kata Ah, ibu saya. terus?
disebut Pak. Siapa? Terus satu lagi kurang tahu, pokoknya kekurangannya 3 katanya. Coba saya tanya. Tahu nggak nama orang tuanya Mustafa itu siapa? Nggak tahu, mama mungkin boleh dipanggil. Boleh, sok panggil. Ibunya panggil, Mas. Punya berapa saudara? Sendiri? Iya. Oh, tunggal. Anak tunggal. Nama mertua teh siapa? Nama mertua, nama bapak orang tuanya apa? Pirang-pirang. Hah? Pirang-pirang. Emang ketemu gimana? Datangnya gimana ini? Itu pasti ayah gitu. Udah nggak ada orang tua. Temunya, oh iya. Orang mana asli? Banten. Oh, berarti saat itu sudah sebatang kara ya. Oh iya, iya. Ini anak tunggal berarti ya, Bu? Ya, tunggal. Nama orang tua ibu siapa? Bapak. Ibu, nama ibu. Dulu waktu masih ada suami, kegiatannya apa aja? Serabutan atau apa? Serabutan. Atau pegawai negeri atau dagang atau apa? Kerja bisnis. Bisnis Masuknya bisnis, jual beli apa gitu ya. banyak sarana selamat iya kan. Soalnya ininya ada keanehan, jadi kita lacak ya, takut. Bukannya bisa jangan biasa. Nah, benar. Berarti pas berarti ya. Bukan bisnis namanya. Itu namanya mengabdi ke masyarakat ya. Nggak punya status itu. Pelayan masyarakat. Nah, jadi ini berarti jelas ada terah dari bapaknya, dari kakeknya. Bapaknya punya bapak. Nah, dari situ awal mulanya. Dari bapaknya dari bapaknya gitu. Dari bapaknya dia lagi gitu. Dari kakek berarti ya. Tapi jalurnya dari bapak itu bagus ya. Cuma namanya nggak kelacak ya, nama bapaknya Pak. Nah, jadi betul kecurigaan saya ada genetik dari bapak itu. Ada genetik. Dari ibu juga ada, tapi dari ibu nggak sekuat itu. Lebih kuatnya dari bapaknya. Kalau dari ibu nggak sekuat itu. Kata suami ibu. Gitu. Suami lahirnya hari apa? Tahu nggak hari lahirnya? Ya tahu. Ya, tapi ya itu keberkahannya kita ambil ya. Kalau ilmunya ada perbedaan itu nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kalau ilmunya ada perbedaan itu nggak apa-apa. Udah tahu saya, udah tahu. Udah tahu saya mah. Kalau ilmunya ada perbedaan itu nggak masalah ya. Karena ini beda orang, Bu. Kalau ilmu mah bisa diatur. Kalau ilmu bisa diatur gitu. Tergantung orangnya yang bawanya mau dibawa kemana. Mesantren kayak kalau orangnya nggak bener mah ya dibawa nggak bener, Bu. Meskipun mesantren. Nah, kalau perbedaan ilmu itu nggak masalah ya, karena nanti ilmu mah bisa di setel ulang. Yang nggak bisa di setel mah manusianya susah. Kalau manusianya udah begitu ya susah. Nah, jadi yang penting mas ya ilmu-ilmu islaminya diperdalam, ditambah ya, supaya ilmunya aman jalurnya, nggak ngaler, nggak ngidul gitu. Cara-caranya bagus, cara-caranya aman, cara-caranya sesuai. Nah, yang penting mah kitanya. Kalau ilmu mah gimana kita. Terus yang susah apa? Kalau ilmu mah nomor sekian. Yang susah itu adalah karomahnya yang ada dalam diri. Karomah itu biasanya turun temurun, turun warisan. Nah, itu yang susah.
Kalau belajar ilmu mah gampang, di mana saja bisa, di mana saja ada. Nah, tapi kalau karomahnya atau sir ilmunya itu nggak bisa. Kalau genetik itu ya udah luar biasa. Dapat anugerah namanya. Genetik atau karomah barokah dari orang tua. Nah, kalau orang yang nggak punya genetik itu biasanya agak lama belajar. Meskipun belajar lama prosesnya, ada perbedaan waktu. Nah, ini dari kecil orang mau belajar nih udah 4 tahun, ini mah gratis, sudah bisa merasakan hal-hal yang sulit dirasakan orang lain. Kalau orang yang nggak percaya mah Bu, omongan ini disebutnya orang stres. Omongan-omongan ini tuh waktu kecil kayak ngomong apa sih, ngelantur. Tapi yang dia bayangkan, yang dia ucapkan itu benar adanya Bu. Nah, itu ilmu gaib namanya ya, yang disebut ilmu gaib itu begitu. Nah, orang yang nggak percaya ilmu gaib, karena ilmu gaib itu susah dipelajari, susah dideteksi. Apalagi orangnya bebel, belajar 20 tahun kalau dasarnya bebel, lama mencerna ya lama. Tapi kalau ini genetik turunan, nggak perlu belajar, dia langsung merasakan, wah di sono ada ini, di sini ada ini, oh nanti kayaknya ada sesuatu terjadi. Itu benar semua Bu. Nah, itu kalau belajar lama bisa 10 tahun. Nah, ini gratis. Harus bersyukur. Nanti syukuran. Tanya nih berapa tahun di sini? Syukuran. Umur sama. Ini di sini udah mau 4 tahun. Malah udah mau lebih. Belum tentu bisa nyampe ke sini. Memang belum. Ayo. Ini udah nyampe ke sana duluan. Itu yang sering saya bilang adalah genetik ya. Genetik itu lebih cepat, tanpa genetik itu agak lambat belajar. Tuh 4 tahun belum nyampe ke situ. Nah, si AA cuma-cuma gratis, nggak ngapain, udah nyampe ke titik itu. Ini yang belajar tuh pengen nyampe ke titik itu. Ya itu, nah itu si AA dapat ilmu dari sini sekarang. Yang belajar di sini 4 tahun ingin nyampe ke titik itu. Itu disebutnya ilmu terawangan. Ilmu terawangan itu paling sulit dipelajari, bisa puluhan tahun nggak bisa. Yang tadi saya bilang, saya pernah merasakan sesuatu, saya pernah melihat terhalang beberapa rumah, tapi saya seperti melihat di sana tuh ada orang, di sana ada orang lagi apa, seperti mengendap-endap kata saya. Besoknya benar kejadian, ada maling, rumah itu kemalingan. Nah, itu namanya ilmu terawangan. Yang disebut ilmu terawangan tuh kayak itu tadi. Ya, ilmu terawangan ada nggak? Ada. Cuman tidak semua orang bisa. Kalau orang nggak percaya mah ya biarkan orang ilmu gaib itu susah dipelajarinya. Susah. Ilmu gaib itu langka, susah. Hanya orang yang punya anugerah. Tapi orang di luar sana banyak yang nganggap stres, halu. Terserah, itu mah mereka, orang-orang yang nggak tahu ilmunya. Saya merasakan sendiri. Itu ilmu gaib, tetapi tidak bisa dipakai semau kita. Betul? Iya, nggak bisa dipakai semau kita. Dia datang dan pergi semaunya. Karena itu wilayahnya ruh, wilayah ruhani, wilayah kegaiban. Kelihat ya, kok kayak ada orang ngendap-ngendap ngapain? Besoknya kejadian kapalingan. Tuh betul, iya. Itu ada. Jadi ini tuh asli Bu, ada. Aduh aman Bu, ini 4 tahun pengen nyampe begini Bu. Kalau nggak mau nih tukeran sama orang ini, seneng. Udah puasa sehari semalam, nggak makan, nggak tidur. Bayangkan itu berapa kali itu ngelakuin itu. Ini ngelakuin nggak? Ya udah, Ibu harusnya bersyukur atau gimana? Iya. Umur 2 tahun. Dikasih ke bapaknya. Iya. Ibu terurusnya ketika kasih kecil. Punya Rera. Iya. Itu karena ayah gitu. Heeh. Bapaknya. Ibu terus di pesantren pulang dia. Tapi kita kayak gini kata iya bapaknya kayak nerapkan dia. Iya. Ayo kurang dia berat. Kumaha mau nganaon eta berat. Duluan siapa? Duluan Ibu apa ini? Tahu ke sayanya? Mbak Ibu masuk ningali. Duluan Ibu apa ini? Saya. Oh, duluan ini dikasih tahu ke Ibu. Iya. Bagus ya. Pengen ikut ya udah nanti kita
ngomong aja. Bagus, jadi nggak salah, nggak nyasar ya. Nggak nyasar, nggak salah tempat. Kalau posisi begini salah tempat, bahaya, kegoyang nanti. Nah jadi gini Bu, dipahaminya, kalau ilmu mah bagus, yang jelek itu manusianya, gitu ya. Nah terus kenapa saya bilang bersyukur? Ini puasa ekstrim Bu, yang disebut mati geni itu ekstrim, nggak makan, nggak tidur, itu ekstrim Bu, capek. Dan berkali-kali, puluhan kali, berapa tahun di sini, pengen bisa seperti ini, belum nyampe Bu. Bayangkan. Jadi ini dengan gak melakukan apa-apa, itu yang saya sebut genetik, karomahnya dari bapak turun ke anak, gitu. Nah, coba ibu rasakan, bayangkan kalau ibu mau begitu, melakukan tadi panjang 4 tahun, aduh puasa, perih, melek, wiridan, berjam-jam, aduh, hanya pengen begini. Jadi jangan dianggap sepele, jangan dianggap sederhana. Orang berjuang mati-matian pengen nyampe ke titik itu, pengen nyampe ke titik si A, orang berjuang mati-matian, tanya. Nggak punya duit, nggak kerja, galau, bingung, udah dewasa, waktunya kawin, usaha hente, di dia baik. Mas Antren teh? Mas Antren di mana dulu? Dulu dulu yang pertama itu Pak Kiai Ya, yang di Pinangsi. belajar fikih tapi alat. Kita cuman jarang kalau lagi belajar kita, udah ban kamu jangan, nggak usah ngaji, ke bapak aja gitu. Ngijitin kayak gitu. Jadi harus diingat, orang nggak semua punya anugerah. Saya bilang anugerah karena tidak semua manusia masuk ke wilayah situ. Nggak semua manusia masuk ke wilayah situ, enggak. Makanya saya sebut anugerah, karena nggak semua orang nyampe ke situ. Orang yang nggak tahu ilmunya, oh itu jin leluhur, itu salah karena dia nggak tahu ilmunya. Gitu ya. Nggak, ibu sering nonton di YouTube yang beda jalur. Ibu nontonnya yang beda jalur di YouTube. Nah, karena ada yang berbahasa orang seperti ini tuh jelek, ada jin leluhurnya. Nah, begitu ya. Padahal itu nggak jelek, karena dia nggak tahu ilmunya. Mereka berpikir kita kerjasama, bukan kerjasama. Ini dunia ilmu Allah, kebesaran Allah. Jadi manusia bisa seperti itu, memang bisa, itu kebesaran Allah. Nah kalau orang yang mati, jiwanya mati, ditutup sama Allah, jiwanya nggak ngerti tentang ruh, nggak paham tentang ruhani, dia mati, total mati. Jadi menyangkanya manusia tuh nggak bisa nyampe ke sana, karena memang pelajarannya nggak nyampe ke sana. Gitu. Jadi sebetulnya yang salah mereka, nggak mau belajar, nggak mau nambah ilmu sebetulnya. Kalau kita paham ilmu mereka, tapi mereka nggak mau paham ilmu kita. Kenapa? Karena nggak mau naik, belajarnya di situ aja. Kalau kita sudah paham yang mereka jalankan apa, tujuannya apa, kita tahu. Nah, tapi mereka nggak tahu ke kita. Nah, coba bayangkan, berarti lebih tinggi mana? Pasti yang tahu sudah tahu mereka. Kalau mereka nggak tahu, ya nggak tahu, berarti nggak belajar ke kita. Berarti lebih tinggi kita daripada mereka pemahamannya. Sudah pasti ya. Nah, jadi ini disebutnya anugerah, karena nggak semua orang tahu. Gitu. Nah, saya juga kan kadang kalau ngeliat, orangnya selalu memperhatikan ya kan. Kalau ada anak kecil atau anak SMP gitu, oh muka kayak gini mah nanti besarnya kayak gini, sifatnya pasti kayak gini, pasti kayak gini gitu. Saya lihat kayak gitu kadang. ya itu susah ya, itu jarang, itu susah. Saya sudah paham yang diucapkan si A, saya sudah ngalamin itu. Itu jarang orang yang ngalamin. Kalau saya ngalamin itu, tapi nggak semua orang ngalamin, harus diingat. Kalau si AA ngalamin itu, saya nggak asing karena saya ngalamin itu. Ya. Nah, tapi pengen seperti saya tadi, pengen seperti si AA tadi, itu nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa. Saya ngalamin yang si AA bilang, gitu. Bahkan gempa di, ya udahlah, bahkan kejadian-kejadian di Indonesia dari dulu sampai sekarang saya tahu. Presiden saya dari dulu tahu siapa yang bakal jadi. Cuman saya jarang pamer di YouTube.
saya paham yang saya alami itu paham. Itu namanya anugerah. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa nyampe ke sana, enggak. Itu susah loh, mau nerawang maling itu susah. Itu siapa kayak ada orang lagi ngendap-ngendap besoknya kemalingan, itu asli Bu, bener, itu namanya ilmu terawangan Bu. Itu susah, waduh Bu. Bu, orang yang bertapa setahun aja belum tentu bisa ke situ, belum tentu, karena hubungannya itu keputusannya dari Allah. Berhak nggak ini orang dapat anugerah ini? Mampu nggak ini orang? Bisa nggak ini orang? Itu mah anugerah di pangeran. Itu meskipun ada oknum tetap ya, itu mah orang yang nggak kuat imannya, mentalnya lemah. Mentalnya lemah, oknum tuh biasanya dipakai buat apa? Nah itu oknum, beda urusan. Kalau kita ya pakai buat bantu orang. Kalau oknum biasanya dipakai buat nyantet, buat nyakitin orang. Jangan kita mah, karena timbal balik itu pasti ada. Pasti ada timbal balik. Nyakitin orang pasti disakitin orang. Gitu ya. Ini teh kamu berdeka ke Jepang kumaha ya. Ke Jepang. Oh ke Jepang. Jadi gimana ini? Tes tos lulus ya, tos lulus tinggal ngantosan panggilan gitu. Kumaha ya kira-kira. Ya berangkat aja dulu. Kalau masalah ilmu mah nantilah ya. Nafkah aja dulu. Usia juga baru 27, gampang. Ini mah tinggal nyetel aja. Nanti pulang dari Jepang tinggal nyetel, belajar di sini naik gitu. Tinggal nyetel aja ini. Nyetelnya nanti kalau pulang dari Jepang tinggal disetel, tinggal mesantren udah. Tinggal pulang dari sana belajar kasepuhan, udah selesai. Gitu. Udah nggak pusing. Udah tahu kan belajar kasepuhan di sini informasinya. Nah, boleh nanti pulang dari sana tinggal kasepuhan udah. Gitu. Sekarang fokus kerja. Gitu. Kalau mau ngulik kasepuhan di sana ya terserah. Mau nanti terserah. Udah menikah sih, udah punya anak ya. Udah boleh. Nah, jadi tinggal nyetel aja ini mah nantinya. Tinggal nyetel karena usia masih muda, 27. Jadi gampil. Nah, mengabdinya nanti kalau sudah beres urusan keluarga, cari bekal. Kalau ada panggilan dari panggilan hati nurani, ya itu nggak bisa ditolak Bu. Panggilan hati nurani nggak bisa ditolak. Panggilan hati dari hati nurani itu ya nanti pengen ngobatin orang, pengen bantu orang, itu mah timbul sendiri. Kalau sekarang belum ke arah sana. Kalau memang harusnya nanti dia mikir sendiri, udah nggak mau kemana-mana nantinya. Saya mau begini, ya udah itu panggilan nuraninya. Saya juga dulu kerja dulu Bu, karena saya juga kalau saya mah nggak punya orang tua jelas ya. Kan saya juga hasil kerja, belajar ilmu, kerja sendiri. Nah itu panggilan hati nurani, pengen belajar kerja sendiri, sambil kerja sambil belajar. Nah itu saya dari muda, nggak ada orang tua, jadi sambil kerja sambil belajar. Awalnya kerja terus, lama-lama udahlah nggak mau kerja, diem di rumah. Nah itu panggilan nurani, udah diam. Berarti ada sesuatu yang nyuruh kita diam. Ya udah diam. Nah nanti ini sampai pada titik itu Bu. Udahlah di rumah bantu orang, ya udah nanti juga orang datang sendiri. Bantuin karena bapaknya sering bantu orang. Nanti tuh yang ditolong bapaknya tuh nyari anaknya. Yang ditolong bapaknya nyari anaknya, nyari penerus. Bawa ayeuna ge aya nu nyari gitu. Dulu kayak aki-aki orang Baduy Ya. suka datang pakai bahasa apa dewek kayak gitu. Nah, kasih barang-barang kayak gitu. Cuma kadang barangnya suka dimainin sama saya gitu, kayak buat apa ngorak nangka gitu. Terus suka dimarahin gitu, lu kurang gitu ya kata kita gitu. Tapi kalau pas ini nggak ada di gua itu kayak si barang tuh pada terbang gitu Pak. Kan lu sering ke gua gitu, suka ngedelin menyan dibanyakin gitu, kopinya diaduk gitu. Itu banyak barang-barang di situ Kang. Baduy. Iya,
pokoknya banyak gitu barang-barang nggak tahu Iya. itunya apa gitu. Iya, nyimpan banyak pusaka. Banyak, kalau Baduy sih masih banyak itu. Dan itu ada, tapi orang yang nggak ngerti ilmunya mah nganggapnya nggak ada, ya udah terserah aja lah itu. Mereka kita ya, karena mereka kalau nggak masuk ke kita nggak bakal ngerti. Nah, tapi intinya kembali ke persoalan kita ya, itu berarti anugerahnya Bu. Ibu nggak perlu khawatir, ibu nggak perlu risau. Itu bagus buat dirinya, dan minimal dia bisa jaga diri. Kalau ada hal-hal buruk, dia sudah punya persiapan. Karena kalau ada hal buruk ke dia sudah punya perasaan. Ada apa nih? Jadi dia sudah punya persiapan. Itu bagus Bu ya. Itu bagus buat dia. Dan itu melindungi dia berarti Bu. Gitu, apalagi sekarang mau jauh ke luar negeri ya. Itu sangat membantu buat dia. Sudah berapa lama ininya masuk datanya? Konteksnya setiap 6 bulan. 6 bulan. Cuman menuju ngantesan wawancara gitu. Ya, Hari lahirnya apa ya Bu? tanggal 3 bulan. Iya. Hari ini kan Minggu. Minggu. Bagi ini Mingguan. Minggu. Sami sama Mama. Oh, Sami sareng mamanya. Tapi kan bilang mana di mana cocok gitu kan. Amin. Jadi kita mengeluarkan kesehatan ya kan. Gitu. Mohon. Ya udah berangkat, tinggal tunggu aja nanti. Berangkat aja dulu. Belum ada panggilan apa gimana? Iya, belum ada panggilan gitu. Pak biasa gitu ke Pak lulus, gitu, insya Allah lah gitu. Mudah-mudahan gitu, Nanti ada diusahakan rezekinya. ya. Nah, jadi udah dijelasin ya Bu. Ini aman, siaa. Jadi nggak usah risau, nggak usah dipikirkan, itu bagus. Jadi nanti suatu saat juga dia keluar sendiri. Nah, lebih bagus kalau ada yang ngebimbing nanti itu mah ya, bisa belakangan. Sekarang bebersih dulu aja karena mau mandi, mau suruh mandi biar lancar nanti berangkat apa segala macam. Beres menata semua badan ya. Nggak pengaruh ke rezeki, itu nggak pengaruh ya. Rezeki sama ilmu ini nggak ada urusan, nggak pengaruh. Tidak ada leluhur yang jahat keturunannya, nggak ada. Gitu, nggak ada leluhur yang jahat keturunannya, nggak ada. Itu mah cerita-cerita karangan supaya ada hal yang bisa dijual. Cerita karangan itu mah ya. Nggak ada leluhur yang jahat ke orang tuanya. Nah, si ibu mau ngerusak anak? Enggak, sama Bu. Semua orang tua nggak mau ngerusak anak. Jadi kalau ada yang ngomong, wah ilmu leluhur ngerusak turunan, wah nggak bakal ada Bu. Orang tua ngerusak anak nggak bakal ada. Betul? Mau ngerusak anak? Enggak, sama. Leluhur kita juga nggak mau ngerusak anak. Mereka berjuang, berkorban, tumpah darah mereka untuk bangsanya, untuk negaranya, untuk keturunannya. Nah, kalau ada aliran-aliran yang ini ilmu leluhur ngerusak, itu berarti orang-orang nggak baik, tujuannya nggak baik. Tujuannya ingin menjelekan leluhur kita, tujuan mereka ya. Itu berarti misionaris namanya. Nah, hati-hati, Islam itu banyak jalurnya. Ada teroris nggak? Teroris adanya banyaknya di apa sekarang? Di Islam sekarang banyaknya teroris. Nah, makanya hati-hati dengan pemahaman. Saat belajar ilmu agama, saat belajar ilmu Islam, kita harus waspada. Nah, cari Islam yang betul-betul dilahirkan di Nusantara di sini. Sekarang sudah jelas teruji ya. Sudah jelas teruji. Islam yang dilahirkan di Indonesia ini sudah teruji jelas. Wali Songo, Islam yang diajarkan para wali Songo itu jelas membina bangsa, mendirikan bangsa kita. Nah, selain itu kita harus teliti, hati-hati ya. Udah itu aja. Sok dipakelah anak ngiring sama Pak Ustadz, Mat bawa sama Selamat bawa. Biasa ini foto. Oh boleh, Mat fotoin Mat. Mat foto dulu. Sebarkan semua yang dimanapun berada.